Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan sharing ke kalian materi tentang sistem bilangan. Nah, jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Oke, di materi sistem bilangan ini saya akan sharing ke kalian mengenai 4 sistem bilangan. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal, kedua sistem bilangan biner, ketiga sistem bilangan oktal, dan yang keempat adalah sistem bilangan heksadesimal. So, biar kalian gak lama-lama lagi, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu mengenai sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang memiliki basis 10, yang artinya terdiri dari 10 angka yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 9. Kemudian untuk bobot kepangkatannya itu adalah 10 pangkat n. Pada sistem bilangan desimal ini, angka yang paling kiri adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil, sehingga semakin ke kanan, bobot kepangkatan angka tersebut akan semakin besar. Nah, untuk angka yang memiliki bobot kepangkatan yang terkecil disebut dengan LSD atau least significant digit, dan angka yang memiliki bobot kepangkatan terbesar disebut dengan MSD atau most significant digit. Kenapa sih ada digitnya? Karena pada sistem bilangan desimal ini angka-angka penyusunnya disebut dengan digit. Supaya kalian lebih paham tentang sistem bilangan desimal, yuk kita latihan soalnya ya. Nah, di soal yang pertama, saya akan memberikan contoh soal dalam bilangan bulat, dan soal yang kedua dalam bentuk pecahan. Soal yang pertama adalah 254 indeks 10, karena di sini adalah sistem bilangan desimal sehingga yang digunakan adalah basis 10. Sini kayak saya kasih tanda dulu. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan dulu bobot kepangkatannya. Tadi sudah saya katakan bahwa angka yang paling kanan adalah angka yang memiliki kepangkatan terkecil. Jika soal tersebut dalam bilangan bulat, maka kepangkatan terkecil dimulai dengan 0. Jadi kita tentukan yang pertama adalah 4 pangkat 0, 5 untuk 1, dan 2 untuk 2. Kemudian kita jabarkan dengan mengalihkan angka-angka yang terdapat pada soal dengan bobot kepangkatan, yaitu 10 pangkat n. Sehingga 2 kali 10 pangkat 2 ditambah dengan 5 kali 10 pangkat 1 dan 4 dikali 10 pangkat 0. Kemudian kita menentukan angka yang memiliki bobot kepangkatan yang terkecil dan angka yang memiliki bobot kepangkatan terbesar. Kita lihat di sini, angka kepangkatan yang terkecil adalah 0 dan angka kepangkatan terbesar adalah 2. Berarti kita lihat yang memiliki kepangkatan 0 adalah 4, sehingga 4 kita sebut dengan LSD, dan yang memiliki bobot kepangkatan 2 adalah 2, sehingga 2 adalah MSD. Di soal yang kedua, kita akan latihan sistem bilangan desimal dalam bentuk soal pecahan. Soalnya adalah 761,4 indeks 10. Pertama, langkah yang kita lakukan adalah penentuan bobot kepangkatannya. Nah, karena ini adalah bilangan pecahan, jadi angka pertama setelah koma dimulai dengan min 1. Kemudian jika ada lagi, angka keduanya adalah min 2, angka ketiganya adalah min 3, dan seterusnya. Sedangkan untuk angka sebelum koma, maka dimulai dengan kepangkatan 0. Jadi
Kita tulis saja langsung. 4 di sini adalah min 1, 1 adalah 0, 6 adalah 1, dan 7 adalah 2. Kemudian kalian jabarkan angka-angka yang terdapat pada soal dikalikan dengan 10 pangkat n. Dengan n adalah bobot kepangkatan yang sudah kalian tentukan di awal, yaitu 7 dikali 10 pangkat 2, 6 dikali 10 pangkat 1, 1 dikali 10 pangkat 0, dan 4 dikali 10 pangkat min 1. Setelah itu kalian tentukan angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil. Kita lihat yang tadi sudah kalian kerjakan. Kepangkatan terkecil adalah negatif 1 dan kepangkatan terbesar adalah 2. Sehingga kita lihat yang memiliki pangkat min 1 adalah 4. Jadi 4 di sini adalah LSD, dan yang memiliki pangkat 2, kita lihat di sini, adalah 7. Sehingga 7 adalah MSD. Gimana teman-teman? Sekarang jadi lebih paham kan mengenai sistem bilangan desimal. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah sistem bilangan yang memiliki basis 2 karena hanya memiliki 2 angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Kalau pada sistem bilangan desimal, angka-angka penyusunnya disebut dengan digit. Nah, pada sistem bilangan biner, angka-angka penyusunnya disebut dengan bit. Sehingga untuk angka-angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil disebut dengan LSB, dan angka-angka yang memiliki bobot kepangkatan terbesar disebut dengan MSB. Sedangkan untuk bobot kepangkatannya itu adalah 2 pangkat N. Untuk bobot kepangkatannya, angka yang paling kanan adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil. Jadi, semakin ke kiri, bobot kepangkatannya akan semakin besar. Supaya kalian lebih paham, kita latihan soal aja ya. Di sini saya akan kasih 2 buah soal dalam sistem bilangan biner. Di latihan soal materi yang kedua, yaitu sistem bilangan biner, saya memberikan ke kalian juga latihan soal dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk bilangan bulat dan dalam bentuk bilangan pecahan. Jadi kita lanjut aja ya. Di soal nomor 1, soalnya adalah 1001 indeks 2 karena biner. Langkah yang pertama, kalian tentukan dulu adalah bobot dari kepangkatannya. Ingat, angka yang paling kanan jika dia dalam bentuk bilangan bulat, bobot kepangkatannya dimulai dari 0. Semakin ke kiri dia akan semakin besar. Berarti 0, 1, 2, 3. Setelah penentuan bobot kepangkatan, kita jabarkan. Dengan menjabarkan angka yang tertera pada soal, kita kalikan dengan 2 yang memiliki bobot kepangkatan yang sudah kita cari di awal ini. Kita tuliskan saja 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 dan ditambahkan dengan 1 dikali 2 pangkat 0. Pada sistem bilangan biner, setelah kalian menjabarkan, kalian mencari dulu hasil dari perkaliannya, yaitu 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 1 adalah 8. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 0, 0. 2 pangkat 1 adalah 2, 2 kali 0, 0. Kemudian 2 pangkat 0 adalah 1, 1 dikali 1 adalah 1. Sehingga 8 ditambah 0, ditambah 0, ditambah 1 hasilnya adalah 9. Nah, selanjutnya jangan lupa kalian harus menentukan LSB dan MSB. LSB adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil. Kita lihat di sini, yang kepangkatannya terkecil adalah 0 dan kepangkatan terbesar adalah 3. Jadi kita cari yang memiliki kepangkatan 0. Ada di sini. Dan yang memiliki kepangkatan 3 itu ada di sini.
tinggal kalian tulis ini sebagai MSB dan yang ini sebagai LSB. Cukup paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang kedua, yaitu dalam bentuk pecahan. Jika kalian menemukan soal dalam bentuk pecahan, sebenarnya sama saja langkahnya. Yang pertama adalah menentukan bobot kepangkatannya, kemudian kalian jabarkan perkaliannya, selanjutnya kalian cari hasilnya dan dijumlahkan hasil akhir. Kemudian menentukan untuk LSB dan MSB. Bedanya di sini adalah dalam penentuan bobot kepangkatannya. Jika pada soal bilangan bulat, bobot kepangkatannya angka yang paling kanan adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil dimulai dari 0, sedangkan pada soal dalam bentuk pecahan, angka yang paling kanan adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil juga, tapi besarannya disesuaikan apakah angka tersebut letaknya di angka pertama setelah koma ataupun angka kedua setelah koma. Jadi angka pertama setelah koma itu adalah negatif 1, dan angka kedua setelah koma negatif 2, angka ketiga setelah koma adalah negatif 3, dan seterusnya. Kemudian untuk angka sebelum koma kita mulai dengan bobot kepangkatan 0. Jadi angka pertama sebelum koma adalah 0, angka kedua sebelum koma 1, dan seterusnya. Kita langsung aja ya ke latihan soal supaya kalian gak bingung-bingung lagi. Ya, langkahnya sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Tentukan dulu bobot kepangkatannya. Angka pertama setelah koma memiliki bobot kepangkatan negatif 1. Angka kedua setelah koma memiliki bobot kepangkatan negatif 2. Kemudian, angka pertama sebelum koma adalah 0 dan angka kedua sebelum koma adalah 1. Kemudian kalian jabarkan, kalian cari hasil dari perkaliannya dan dijumlahkan. Setelah itu, kalian menentukan MSB dan LSB-nya. Lihat di penentuan kepangkatannya. Kepangkatan terkecil adalah negatif 2 dan kepangkatan terbesar adalah 1. Jadi kita cari yang memiliki kepangkatan negatif 2 adalah 1 di sini, berarti dia sebagai LSB, dan yang memiliki kepangkatan 1 berarti di sini dia sebagai MSB. Gimana? Sudah paham atau belum? Semoga kalian sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sistem bilangan oktal. Ya, kita lanjut di materi yang ketiga, yaitu sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal adalah sistem bilangan yang terdiri dari basis 8, yaitu angka 0 sampai dengan angka 7. Sehingga jika dihitung terdiri dari 8 angka. Maka pada sistem bilangan oktal, indeks yang kita gunakan adalah 8. Nah, untuk bobot kepangkatannya kita gunakan 8 pangkat N. Sedangkan untuk penentuan bobot kepangkatannya sama seperti bilangan desimal dan biner, yaitu angka yang paling kanan adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil. Semakin ke kiri, maka bobot kepangkatannya akan semakin besar. Pada sistem bilangan oktal ini sama seperti sistem bilangan desimal, yaitu angka-angka penyusunnya disebut dengan digit. Sehingga angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil disebut dengan LSD atau least significant digit, dan angka yang memiliki bobot kepangkatan terbesar disebut dengan MSD atau most significant digit. Nah, kita latihan soalnya aja supaya kalian lebih paham mengenai sistem bilangan oktal ini, oke? Soal yang pertama dalam bentuk bilangan bulat, yaitu 215 indeks 8. Kita menggunakan angka 8 di sini karena oktal itu adalah basisnya
Langkah yang pertama sama, yaitu kita menentukan dulu bobot kepangkatannya. Angka yang paling kanan memiliki bobot kepangkatan terkecil, karena bilangan bulat otomatis dimulai dari 0, kemudian semakin ke kiri semakin besar. Berarti satunya adalah 1 dan duanya adalah 2. Kemudian kalian jabarkan di sini dengan mengalihkan angka yang terdapat pada soal dengan kepangkatan dari 8 pangkat N. Dengan N berasal dari bobot kepangkatan yang sudah kalian tentukan di awal. Berarti 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 1 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0. Kemudian kalian tulis hasilnya dan kalian jumlahkan. Setelah itu, sama, kalian wajib menentukan angka yang memiliki bobot kepangkatan terkecil dan yang memiliki bobot kepangkatan terbesar. Kita lihat di sini, angka terkecil bobot kepangkatannya adalah 0 dan angka terbesar bobot kepangkatannya 2. Kita cari yang di penjabarannya, yang memiliki bobot kepangkatan terkecil adalah 5, berarti dia sebagai LSD. Dan yang memiliki bobot kepangkatan 2 di sini dia adalah MSD. Mudah dipahami ya? Selanjutnya kita ke soal yang kedua, yaitu dalam bentuk bilangan pecahan. Di sini soalnya adalah 34,6 indeks 8. Ingat, jika angkanya dalam bentuk pecahan, maka angka setelah koma yang pertama memiliki kepangkatan negatif 1. Kemudian jika angka pertama sebelum koma memiliki kepangkatan 0 dan seterusnya. Jadi di sini adalah negatif 1, 0 dan 1. Selanjutnya kalian jabarkan di sini dengan mengalihkan angka yang terdapat pada soal dengan 8 pangkat N. Dengan N adalah hasil dari penentuan bobot kepangkatannya tadi. Setelah itu baru kalian cari hasilnya dan dijumlahkan untuk hasil akhirnya. Langkah terakhir adalah penentuan LSD dan MSD. Yaitu cari di sini yang kepangkatannya terkecil adalah negatif 1 dan yang kepangkatan terbesar adalah 1. Sehingga kita cari yang memiliki bobot kepangkatan negatif 1 adalah 6 LSD dan yang memiliki bobot kepangkatan 1 sebagai MSD. Gimana? Semoga kalian jadi lebih paham ya dengan latihan soal ini. Next, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan dengan basis 16. Nah, angkanya ini sangat spesial karena selain angka juga terdiri dari deretan huruf-huruf, yaitu angka 0 sampai dengan angka 9 dilanjutkan dengan huruf A sampai dengan huruf F. Jika kita hitung, maka dari angka 0 sampai dengan huruf F itu terdiri dari 16 buah. Nah, bagaimana untuk penentuan angkanya? Huruf A kita hitung sebagai angka 10, B11, C12, D13, E14, dan F adalah 15. Untuk bobot kepangkatannya, kita menggunakan 16 pangkat N. Sedangkan penentuan kepangkatan dari bobot kepangkatannya itu sama seperti bilangan desimal, bilangan biner, dan juga bilangan oktal, yaitu angka yang paling kanan adalah angka yang memiliki bobot kepangkatan paling kecil, sehingga semakin ke kiri bobot kepangkatannya akan semakin besar. Di sistem bilangan heksadesimal ini,
Sama seperti sistem bilangan desimal dan juga sistem bilangan oktal. Penyebutannya untuk bobot kepangkatan terendah disebut dengan LSD dan bobot kepangkatan tertinggi disebut dengan MSD. Jadi supaya kalian lebih paham, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita latihan soal dulu ya. Nah, kita lanjut sekarang ke latihan soal yang terakhir, yaitu mengenai sistem bilangan heksadesimal. Di sini sama, saya memberikan kalian dua latihan soal, yaitu pertama dalam bentuk bilangan bulat dan yang kedua dalam bentuk bilangan pecahan. Untuk langkah-langkahnya sama seperti di sistem bilangan desimal, bilangan biner, dan juga bilangan oktal. Yaitu kalian menentukan dulu bobot kepangkatannya, kemudian kalian jabarkan, setelah itu kalian jumlahkan hasilnya. Dan yang terakhir yaitu menentukan LSD dan MSD. Nah, yang perlu kalian ingat di sini di sistem bilangan heksadesimal, karena dia angkanya sangat banyak yaitu 16, maka memerlukan gabungan dari angka dan juga huruf. Nah, yang pertama yaitu angka 0 sampai dengan 9 dilanjutkan huruf A sampai dengan huruf F. Dengan urutan huruf A adalah ke-10, B ke-11 dan seterusnya sampai F adalah ke-15. Nah, kita lanjut aja ya ke latihan soalnya. Soal yang pertama yaitu 1A2 indeks 16. Nah, indeks 16 ini karena heksadesimal basisnya adalah 16. Tentukan dulu bobot kepangkatannya. Karena dia bilangan bulat, otomatis dimulai dari 0. Semakin ke kiri, semakin besar, berarti habis 0 adalah 1 dan 2. Setelah itu kalian jabarkan perkaliannya dengan mengalihkan angka yang terdapat pada soal dengan bobot kepangkatan 16 pangkat N, dengan N berasal dari tadi bobot kepangkatannya. Nah, ingat karena di sini heksadesimal otomatis ada gabungan angka dan huruf. Yang pertama kalian lakukan adalah tulis saja seperti yang ada di soal, yaitu 1A2. Baru di bawahnya kalian terjemahkan huruf A tadi adalah urutan yang keberapa? Adalah urutan yang ke-10. Kalian tuliskan lagi, baru kalian jumlahkan hasilnya. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah menentukan LSD dan MSD. LSD adalah kepangkatan yang terkecil. Di sini pangkatnya adalah 0, 1, 2. Yang terkecil adalah 0 dan yang terbesar adalah 2. Kita cari yang kepangkatannya terkecil. Di sini adalah 2. Berarti dia sebagai LSD, dan yang kepangkatannya 2 adalah 1. Dia berarti sebagai MSD. Nah, kemudian di soal yang kedua, di sini dalam bentuk pecahan yaitu 3, F indeksnya 16. Jika angka pertama setelah koma, angka pertama setelah koma memiliki bobot kepangkatan negatif 1 dan angka pertama sebelum koma memiliki bobot kepangkatan 0. Kemudian tinggal kalian jabarkan soalnya. Sama ditulis seperti dengan soal, yaitu 3 dan F. Baru kalian terjemahkan, baru kalian dapatkan hasilnya. Nah, setelah itu tentukan MSD dan LSD-nya. Kita lihat di sini bobot kepangkatan terkecil adalah negatif 1. Kita cari yang negatif 1, berarti F ini sebagai LSD dan bobot kepangkatan yang terbesar adalah 0. Berarti 3 sebagai MSD. Gimana teman-teman? Jadi lebih paham ya? Nah, sekarang selesai sudah materi yang saya sampaikan mengenai sistem bilangan. Semoga penjabaran materi mengenai sistem bilangan dari mulai sistem bilangan desimal sampai dengan sistem bilangan heksadesimal yang disertai dengan latihan soal akan menambah pemahaman kalian ya pada materi ini.
Nah, buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis, saya ucapin terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa like videonya, komen di bawah jika ada yang ingin kalian tanyakan, serta share video ini ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga mendapatkan pemahaman yang sama mengenai materi sistem bilangan. Sekian video kali ini dan terima kasih. Assalamualaikum.